Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para bapak dan ibu pegawai-pegawai Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan nikmat, taufik, hidayah darinya, di pagi hari ini kita bisa hadir di masjid ini, di majelis ilmu ini, dalam rangka untuk bertafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita, meridhoi kita semua, dan mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal untuk hidup kita dunia sampai nanti akhirat. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, imam dan panutan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ibu-ibunya ada Pak? Di mana? Enggak ada. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu perkara yang sangat penting untuk kita usahakan bersama, yang sangat penting untuk saya dan panjenengan semua lakukan di dunia ini adalah upaya membersihkan jiwa, membersihkan hati, atau dalam bahasa agama kita adalah tazkiyatun nufus. Membersihkan hati, membersihkan jiwa, membersihkan qalbu. Karena hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang damai, itu adalah modal utama, bekal yang sangat penting yang nanti akan dibawa oleh seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di saat anak kita tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita, harta kita tidak juga lagi bisa memberikan pertolongan kepada kita, jabatan kita, kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita tidak lagi bisa memberikan pertolongan kepada kita, maka hati kita, hati yang selamat syaratnya, hati yang bersih, hati yang suci, itulah yang nanti akan menolong seseorang di saat hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan hal tersebut di dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu ketika menjelaskan tentang salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah, jangan engkau hinakan aku di hari kebangkitan nanti, ya Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan juga anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka-mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim, membawa hati yang selamat, selamat dari berbagai macam noda-noda yang bisa mengotorinya, hati yang bersih, hati yang suci. Ya, inilah doanya Nabi Ibrahim.
Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan hinakan aku pada hari kebangkitan nanti ya Allah. Pada hari kiamat nanti jangan kau hinakan aku. Hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan juga anak, kecuali mereka-mereka yang datang menghadap kepadamu dengan membawa hati yang selamat. Maka upaya membersihkan hati, mensucikan hati ini adalah upaya yang harus untuk diseriusi oleh siapa saja. Ya saya, ya panjenengan, ya kita semuanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan sebuah pernyataan di dalam Al-Qur'anul Karim yang didahului dengan sumpah. Sumpah yang berkali-kali. Panjenengan berbicara terus mengawali dengan sumpah. Biasanya itu pembicaraan yang apa Bapak dan Ibu? Bicara kok pakai sumpah. Demi Allah, bukan saya yang melakukan tindakan kriminal ini, bukan saya yang mencuri, demi Allah. Nah, kalau panjenengan membawa-bawa nama Allah, demi, biasanya ucapan apa itu? Biasanya bukan ucapan main-main, bukan ucapan sederhana, ucapan serius. Ya, seperti itulah sumpah. Siapapun berkata, kalau didahului dengan sumpah maka ini ucapan serius. Termasuk Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah membuat pernyataan dan mengawali dengan sumpah, maka hendaknya setiap hamba pasang kuping, pasang telinga, pasang hati baik-baik. Karena Allah bersumpah. Kata-kata yang akan terucap setelah sumpah sudah barang tentu perkara yang besar. Sumpah itu terdapat di dalam surat Asy-Syams. Insya Allah kita semuanya sudah menghafal atau setengah hafal karena sering mendengar ya. Allah berfirman, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bersumpah dengan 7. Sumpahnya itu bukan sekali tapi 7. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya di waktu duha. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila datang setelah itu. Wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang apabila menyingkap bumi dengan cahaya terangnya. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam hari ketika menyelimuti. Wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha, demi langit beserta penciptaannya. Was samaa'i wa ma banaha wal ardi, dan demi bumi beserta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa berikut beserta dengan penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kemudian Allah ilhamkan kepada jiwa tersebut bibit-bibit penyimpangan dan bibit-bibit ketakwaannya. Bibit-bibit penyimpangannya dan bibit-bibit ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha. Nah, ini ungkapan yang ingin ditegaskan oleh Allah setelah sumpah 7 kali tersebut adalah qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikannya, mensucikan jiwa. Karena Allah berbicara tentang jiwa tadi. Terakhir sumpahnya adalah tentang jiwa. Dan demi jiwa beserta penyempurnaannya. Diri makhluk yang kemudian Allah ilhamkan bibit-bibit penyimpangan dan sekaligus bibit-bibit ketakwaan. Maka sungguh benar-benar beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi celaka orang-orang yang mengotorinya.
Jadi berdasarkan ayat ini Bapak dan Ibu, Allah itu memberikan kepada semua manusia bibit baik, bibit buruk. Jadi orang itu, semua orang punya kecenderungan baik dan buruk juga. Orang taat, orang ingin mengabdi kepada Allah, ingin menyembah kepada Allah, jujur, membantu, husnudzon, dan seterusnya. Ini bibit-bibit kebaikan ini ada. Sebaliknya bibit-bibit keburukan juga ada. Kecenderungan untuk membangkang, kecenderungan untuk berbohong, kecenderungan untuk memperturutkan hawa nafsu itu ada. Semua orang ada bibit baiknya dan ada bibit buruknya. Mana yang mau dikembangkan? Ya. Ada orang yang mengembangkan bibit baik, kecenderungan untuk takwa, untuk takut kepada Allah, kecenderungan untuk taat kepada Allah, itu yang dikembangkan, dilestarikan di dalam diri dia. Ada yang melestarikan yang jelek, kecenderungan untuk malas-malasan beribadah, kecenderungan untuk ngapusi, kecenderungan untuk berbohong, kecenderungan untuk berkhianat, itu yang dibiarkan hidup berkembang di dalam diri dia. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang-orang yang ketika diberikan bibit-bibit kebaikan, dia mengembangkan itu. Itulah tazkiyatun nufus. Dan betapa ruginya orang-orang yang membiarkan bibit-bibit yang jelek tumbuh dalam dirinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jiwa atau hati yang diperintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa disucikan, dibersihkan, itu juga adalah penggerak utama semua tubuh kita. Baik dan tidak baiknya tubuh kita, mata kita baik atau tidak, tangan kita baik atau tidak, kaki kita baik atau tidak, lisan kita bicaranya yang baik atau yang tidak, itu semuanya bergantung pada hati. Hati baik, insya Allah yang keluar dari lisan baik, yang dipandang oleh mata baik, yang dilakukan oleh tangan baik, yang dilakukan oleh kaki juga baik. Tapi hati yang buruk sebaliknya, kalau melihat, ya melihatnya yang buruk-buruk. Kalau mendengar, maka yang mendengarnya yang senang yang buruk-buruk. Kalau melangkah, melangkahnya ke tempat yang buruk-buruk. Kalau menggerakkan tangannya, sak gerak yang buruk. Pengaruh hati Bapak ini. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam hati manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, baik seluruh tubuh. Kalau segumpal daging itu jelek, ya jelek seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segumpal darah, segumpal daging tersebut adalah qalbu. Al-qalbu, yang kita sering menerjemahkannya hati. Ya. Jadi itulah perlunya seseorang itu memperbaiki hati, mensucikan hati. Semoga Allah mensucikan dan membersihkan hati kita semuanya Bapak dan Ibu. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang kesucian hati, kebersihan hati, maka itu kaitannya dengan dosa dan maksiat. Jadi kalau Anda bertanya hati yang bersih itu yang kayak apa? Membersihkan hati itu koyo opo? Mensucikan hati koyo opo? Mengotori hati itu kayak apa? Maka jawabnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya berkaitan dengan dosa dan maksiat.
Artinya begini, orang yang dikatakan mengotori hatinya adalah yang membiarkan maksiat terjadi pada dirinya. Semua maksiat, semua dosa itu mengotori jiwa. Mengotori jiwa. Semakin orang tambah dosa, tambah maksiat, semakin hitam hatinya. Sebaliknya, kalau orang itu istighfar, minta ampun, taubat dari dosa-dosa yang dilakukan, ya, kemudian dia kembali ke jalan yang benar, mengukir prestasi yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bersih hatinya, semakin kinclong, semakin bening hatinya, semakin banyak taat, semakin bersih, semakin maksiat, semakin kotor. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza adznaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba kalau sudah berbuat dosa, maka muncullah titik hitam pada hatinya. Nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Fa in taba wastaghfara nuzi'at minhu wasaqula qalbuhu. Kalau dia beristighfar, bertaubat, titik hitam tersebut akan hilang dan hatinya akan menjadi bersih, menjadi bening. Wa in zada zadat, kalau dia menambahi dosa lagi, habis taubat, istighfar, berbuat dosa lagi, ya muncul lagi. Semakin tambah dosa, semakin tambah titik hitam itu. Sehingga kalau itu dibiarkan lama-lama, hati akan menjadi gelap. Fadzalikumurran fi qaulihi ta'ala. Itulah karat hati yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Noda hati yang telah membuat hati mereka gelap disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Ini ayat ini sebenarnya menakutkan, Bapak. Ayat ini berbicara tentang orang kafir. Ayat ini berbicara tentang orang kafir. Kalau Anda membaca sejak awal, wailu yauma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atsim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Celakalah orang-orang yang mendustakan, yaitu mendustakan hari berbangkit. Orang sudah mendustakan, gak percaya dino kiamat, tidak percaya hari akhir, itu berarti mukmin atau tidak, beriman atau tidak? Kan tidak. Berarti ayat ini berbicara tentang orang kafir. Karena wailu yauma idzil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin, mendustakan hari berbangkit. Di bagian akhir ayat ini, ya, kenapa mereka seperti itu? Dibacakan Quran ya katanya cuma dongeng saja, ya. Masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, nggak bisa mengambil faidah dari Quran. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, itu hanya dongeng saja. Dibacakan Al-Quran, komentarnya apa? Ah, itu cuma dongeng orang-orang zaman dulu. Berarti kan ini sifatnya orang-orang kafir. Kenapa kok dia sampai seperti itu? Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, karena di hati mereka sudah ada karatnya. Kenapa ada karatnya? Disebabkan dosa-dosa mereka. Dari sini Bapak dan Ibu, nggak bisa dianggap enteng dosa itu. Karena dosa itu kalau diperbuat menumpuk, bisa lagi menumpuk lagi, numpuk lagi, semakin banyak dia akan membuat hati itu mati, dan bisa-bisa pemilik hati itu menjadi kafir. Iya. Ini akibat buruk dari suatu dosa yang sangat mengerikan, bisa mengantarkan orang itu pada kafir. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya dari kekufuran. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri
Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau semua. Kami semua berlindung kepada Engkau ya Allah dari kefakiran dan kekufuran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya seperti itu. Semakin orang banyak berbuat ketaatan, amal baik, semakin bersih hatinya. Semakin dia banyak dosa dan maksiat, semakin hitam hatinya. Nah, kalau kita berbicara masalah dosa dan maksiat, maka dalam organ tubuh manusia, dalam jasad kita ini ada anggota-anggota badan yang memang punya peran besar dalam mencetak dosa. Kalau kita berbicara tentang masalah dosa dan maksiat, di tubuh kita ini ada anggota-anggota badan tertentu yang punya peran besar dalam mencetak maksiat. Ya, semua badan ini pada asalnya punya peran. Mata ya punya peran, tangan ya punya peran, kaki ya punya peran. Nah, tapi ada yang sangat disorot. Ada anggota badan yang sangat disorot di dalam agama kita ini, karena banyak sekali dosa keluar dari situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadmanu li ma baina lihyataihi wa baina fakhidhaihi admanu lahul jannah." Siapa yang bisa menjamin keselamatan dua anggota badannya. Yang pertama adalah yang ada di antara jenggot dan kumisnya. Nah, dan yang kedua adalah yang berada di antara dua pahanya. Maka saya akan jamin dia surga. Siapa yang bisa menjamin keselamatan dua anggota tubuhnya? Yang satu antara kumis dan jenggotnya ini. Siapa yang berani, siapa yang siap untuk mengendalikan ini, menjamin mulutnya selalu baik, tidak pernah berkata-kata dusta, tidak pernah berkata-kata yang kotor, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan. Siapa kalau dua anggota tubuhnya ini selamat, bersih, tidak pernah menyimpang, saya jamin surga. Jadi surga itu diraih dengan mengendalikan dua itu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi, yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan kebaikan. Itu salah satu atau hal utama untuk bisa meraihnya. Kita semuanya menjaga lisan dan kemaluan, karena dosa itu paling banyak muncul dari situ. Paling banyak dosa itu muncul dari situ. Nah, ketika kita menyebut lisan, dosa lisan, dosa ucapan, bapak-bapak ya, jangan punya anggapan, oh itu dosane wong wedok itu. Nah, dosane wong wedok itu. Ibu-ibu juga jangan ketika disebut kemaluan, jangan punya anggapan oh dosane wong lanang itu. Kalau lisan dosane wong wedok, kalau kemaluan dosane wong lanang. Ya, kita katakan ya semua saja. Lisan itu ya wong lanang ya iso keterucut, wong wedok ya iso keterucut. Kemaluan juga demikian, yang menyimpang dalam hal seks, ya entah itu zina, ya entah itu homoseks, ya itu lesbi, ya apa saja, apa cuma wong lanang, ya lanang wedok kabeh. Jadi dosa ini semua berpotensi untuk melakukannya, entah laki-laki entah perempuan. Jadi jangan merasa santai dan aman. Terus aku kalau masalah menjaga lisan aman lah, itu wong wedok itu sing biasanya gak menjaga lisan itu wong wedok, wong lanang aman. Wong lanang lambe wedok ya akeh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Lisan waduh. Yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka itu adalah lisan. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ketika Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kunci segala perkara, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kuf lisanaka atau kuf alaika hada, jagalah lisanmu, kata Rasulullah. Ini pertanyaan tentang apa? Kunci-kunci kebaikan. Kata Rasulullah, kuf lisanaka atau kuf alaika hada, jagalah lisan. Pandai menjaga lisan, maka berbagai macam kebaikan terbuka di situ. Sebaliknya orang yang menelantarkan lisannya, tidak menjaga lisannya, melepas lisannya untuk berkata apa saja yang dia inginkan, maka di situ peluang berbagai macam keburukan, peluang untuk jatuh kepada keburukan. Maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadzuna bi alsinatina. Ya Rasulullah, apa iya orang itu akan disiksa, diazab di neraka gara-gara perkara lisan saja? Maka Rasulullah kaget. Nah, fakilatka ummuk ya Mu'ad. Kok kamu bisa punya pikiran semacam itu? Apakah orang, kata Mu'ad tadi apakah? Dia tuh heran. Apa iya orang masuk neraka gara-gara lisan? Masa lisan aja kok bisa seperti itu? Ya. Rasulullah balik kaget lah, kok bisa kamu punya anggapan begitu? Wahal yakubun nasu finnari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah banyak orang yang tersungkur ke dalam neraka hanya karena lisannya? Betapa banyak orang itu tersungkur ke dalam neraka, masuk ke dalam neraka dengan wajahnya nyungsep, wajahnya nyungsep ke neraka gara-gara apa? Tidak bisa mengendalikan lisannya. Na'udzubillahi min afatil lisan. Kita semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari petaka-petaka lisan. Baik. Kalau begitu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, petaka-petaka lisan itu apa? Orang yang bisa terjerumus ke dalam kebinasaan, entah kebinasaan dunia ataupun akhirat, itu karena ulah lisan yang seperti apa? Kalau kita bicara masalah petaka lisan, keburukan-keburukan lisan biasanya terbetik apa? Yang terbetik dalam pikiran kita akibat buruk dari lisan, atau lisan yang buruk. Ngapunten, lisan buruk itu kayak apa maksudnya? Petaka-petaka lisan itu kayak apa? Biasanya yang sering disebut adalah dosa-dosa lisan yang kaitannya dengan manusia. Dusta, menggibah, namimah, adu domba, napa meleh Pak? Ya. Ngerasani sudah gibah. Ya. Berdusta, berkhianat, dan seterusnya dan seterusnya. Menyakiti hati orang lain, mengolok-olok orang lain, ngomongan sing nyelekit. Iya, benar. Kalau panjenengan berpikir ke arah sana, benar. Kalau Anda berbicara tentang masalah petaka lisan, Anda langsung terbetik dusta, ghibah, adu domba, omongan sing nyelekit, menyebarkan berita-berita yang tidak jelas, itu benar. Tapi ada satu hal yang perlu diingat Bapak. Ada yang lebih besar daripada itu, tapi banyak orang yang lupa. Ada yang lebih besar daripada itu, tapi orang lupa, yaitu petaka-petaka lisan yang kaitannya dengan hak-hak Allah. Kalau ghibah, adu domba, apalagi tadi bohong,
menyebarkan berita palsu, memfitnah dan lain-lain, itu kaitannya sama sesama manusia, Pak. Anda ghibah, menggibahi manusia. Anda adu domba, mengadu domba apa mengadu orang? Mengadu orang. Nah, itu kaitannya sama manusia. Kaitannya sama manusia. Nah, yang kaitannya sama hak Allah kadang kita lupa. Nah, yang kaitannya sama hak Allah itu banyak yang sampai mengeluarkan orang dari agama, tapi orang lupa. Kata-kata yang mengandung kekufuran, kata-kata yang mengandung kesyirikan. Nah, apa itu tidak bahaya, Bapak dan ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Demikian kata Allah. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa lain selain itu di bawah syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Jadi ini yang perlu untuk kita cermati dan perlu untuk kita berhati-hati terhadapnya. Ucapan lisan yang sampai mengarah kepada kekufuran, sampai mengarah kepada kesyirikan. Nah, ini jangan lupa. Perhatikan dengan baik. Baru setelah itu kita ngomong namimah, adu domba, ghibah, dusta, ya. Artinya kita tidak boleh melupakan dua sisi ini. Petaka lisan, satu kaitannya dengan hak Allah, dan petaka lisan yang kaitannya dengan hak manusia. Semuanya diperhatikan semuanya. Baik, contoh-contohnya apa Bapak dan Ibu? Orang mengucapkan kata-kata yang membahayakan akidah dia, bisa-bisa menjadi kafir atau bisa-bisa menjadi syirik. Di antaranya adalah mengolok-ngolok agama, ya, menjadikan agama itu sebagai bahan cemoohan, menjadikan agama itu sebagai bahan guyonan. Dan ini dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah, yaitu sekelompok kaum munafikin. Mereka itu duduk-duduk santai, ngobrol-ngobrol, ya, hingga pada akhirnya obrolan mereka itu masuk kepada ranah agama. Obrolan masuk ke ranah agama. Salah seorang di antara mereka berkata, ma ra'aina mithla qurra'ina arghabu butunan wala akdzabu alsunan wala ajbana indal liqa. Nah, wala ajbana indal liqa. Kita tidak pernah melihat orang yang kata-katanya lebih dusta, kemudian mangane paling akeh dan paling penakut kalau ketemu lawan, melebihi Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi ini obrolan guyonan, Pak, guyon. Ada orang guyon, ngobrol-ngobrol sambil ketawa ketiwi, sampai masuk kepada kata-kata itu. Kita belum pernah melihat orang sing wetenge gede kakean mangan. Nah, kalau ngomong pelin-pelan gak iso dicekel omongane. Terus kalau ketemu musuh penakut, pengecut. Ya, tidak pernah kita saksikan orang yang seperti itu kecuali sahabat Rasulullah dan para sahabatnya. Loh, ngomong tentang diri seorang Rasul, kepribadian seorang Rasul dengan kata-kata yang sangat nyelekit, tidak sopan seperti itu. Nah, itu padahal momennya guyon, tapi guyon kebablasan. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian itu mengolok-olok? Apakah kalian mencemooh terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Al-Quran dan terhadap Rasulnya? Apakah olok-olokan kalian itu terhadap Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya? La ta'tadiru, jangan minta alasan, kan? Sungguh kalian telah kufur setelah beriman.
sungguh kalian telah kufur setelah beriman. Nah, makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guyon nggih guyon, silahkan bercanda ya, boleh-boleh saja. Tapi hati-hati jangan sampai candaan itu masuk ke dalam ranah agama, terus nadanya nada mencemooh agama, mengarah kepada mencemooh, mencela agama, menjadikan agama sebagai bahan ketawaan. Nah, ini petakalisan yang mungkin orang juga tidak sadar. Mungkin bahasa kekiniannya adalah penistaan ya, penistaan terhadap agama. Ngomong tentang Al-Quran tapi bernada miring, menjelek-jelekan Quran, mencemoohkan Quran, menjadikannya sebagai bahan guyonan. Nah, ini adalah omongan-omongan yang bisa menenggelamkan seseorang itu ke dalam jurang neraka yang sangat dalam. Kayaknya ringan ya, dia mengucapkan kata-kata ini kayaknya ringan, tapi akibatnya besar Bapak dan Ibu. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa falyahlif billah. Wa man yahlif billah falyasduq." Man halafa bi ghairillahi, saya ulang, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau syirik. Nah, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau syirik. Jadi adab di dalam bersumpah, ya bersumpah pakai nama Allah saja. Anda bisa menyebut demi Allah, demi yang menciptakan langit dan bumi, demi Tuhannya Ka'bah boleh, demi yang jiwaku berada di tangannya boleh. Nah, pokoknya yang dimaksud adalah Allah, demi Ar-Rahman, demi yang Maha Penyayang, demi Ar-Rahim, silakan. Tapi jangan bersumpah dengan selain Allah, demi Nabi, demi malaikat. Nah, jangan. Ini adalah perkara yang terlarang di dalam agama kita. Jangan Anda berdalil dengan sumpahnya Allah. Lawang Allah aja bersumpah wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Allah kan bersumpah demi makhluk. Wal asri innal insana lafi khusr. Ya, itu Allah. Allah boleh bersumpah dengan makhluk, Allah boleh bersumpah dengan siapa saja, terserah Allah. Tapi kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Walaupun Anda mengagungkan Nabi, menghormati malaikat, tapi sumpah jangan pakai Nabi, sumpah jangan pakai nama malaikat, sumpah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, demi Allah. Seperti itu kalau bersumpah. Kemudian berikutnya para bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara petakalisan yang kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala juga adalah beberapa lafaz-lafaz yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diperingatkan, diwanti-wanti, ya. Yaitu kata-kata yang bernada menyandingkan antara Allah dan selain Allah, Allah dan selain Allah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar ucapan salah seorang sahabat, Masya Allah wa syi'ta. Nopo jari Allah dan nopo jari panjenengan mohon ya Rasulullah. Ini bicara tentang masalah takdir ya. Kejadian-kejadian di jagat raya ini. Sahabat membahasakannya begitu, Masya Allah wa syi'ta, yes. Nopo jari Allah, nopo jari panjenengan mawon. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkoreksi kata-kata ini. Wah, ini kata-kata ini kayaknya ringan, tapi ini berat.
Kamu menyandingkan saya dengan Allah. Nggak pantas seperti ini. Katakan masya Allah wahdah. Nopo jari Allah mawon. Nah gitu aja. Terserah kehendak Allah saja. Nggak usah ditambah-tambahi. Terserah kehendak Allah dan kehendak panjenengan ya Rasulullah. Nggak usah pakai gitu. Nah, terserah apa kata Allah saja. Misalnya contoh, nah, besok gimana ya? Nah, apa yang planning kita besok, kita mengerjakan apa ini? Nah, kita ngedak lantai 2 ini besok atau besok lusa? Planning kita besok apa misalnya? Terus misalnya Anda mengatakan opo jari Allah dan Rasulnya saja, boleh apa enggak seperti itu? Enggak boleh. Yang benar apa jari Allah saja. Nah karena di situ ada penyandingan. Kalau Anda mengatakan opo jari Allah, opo jari Rasul, menyandingkan. Beda kalau Anda mengatakan masya Allah, summa syi'ta. Apa kata Allah, kemudian apa kata jenengan. Nah itu boleh. Memang tidak diingkari bahwasanya Allah itu ketika menakdirkan sesuatu ada perantaranya. Allah menakdirkan sembuh, perantaranya dokter. Allah menakdirkan bangunan kelar, perantaranya Pak Tukang. Perantara itu sesuatu yang kita sudah maklum semua lah. Nah, tapi ketika Anda berucap, tetap jangan menyandingkan antara Allah dengan perantara-perantara tadi. Boleh pakai kemudian, silahkan. Atau sebut nama Allah saja. Apa terserah Allah sajalah, terserah Allah saja. Nah, kalau mau dibarengkan sama makhluk, pakai kata kemudian. Terserah Allah, kemudian terserah jenengan. Jangan terserah Allah dan terserah jenengan. Itu namanya apa? Sejajarkan antara Allah dan makhluknya. Nah, kemudian juga diantaranya adalah berkata-kata tentang agama tanpa ilmu. Ini pekat perkataan lisan yang membahayakan juga. Orang bicara tentang agama, nggak punya ilmu, nggak punya modal, nggak punya dasar, terus berbicara ngalor ngidul, pembicaraan yang sangat mendalam padahal dia nggak punya ilmunya. Nah, berkata-kata tentang Allah tanpa didasari ilmu. Beda kalau orang sudah punya ilmu, sudah berusaha memahami dalil Al-Quran, dalil hadis, terus dia keliru. Insya Allah yang seperti ini malah dapat pahala. Orang yang salah dapat pahala 1, benar dapat pahala 2. Tapi dia memang paham, dia punya modal, punya perangkat ilmu. Tapi orang yang nggak punya pengetahuan apa-apa, kok berani-berani berucap tentang agama, nah maka ini risikonya berat. Bukan hanya orang awam, ustadz pun terancam ini. Ustadz, kiai, orang yang sudah alim, tapi terkadang ada permasalahan yang belum dia ketahui. Dia ustadz, alim, punya ilmu agama, tapi ada beberapa masalah yang mungkin dia nggak paham. Terus ditanya, gengsi, mosok ustadz ditakoki gak ro, kan gengsi. Kadang seperti itu, akhirnya ngarang jawaban. Nah ini juga bahaya. Maka panjenengan santai saja. Kalau ada ustadz misalnya ditanya kok wallahu a'lam, saya nggak tahu, wah ustadz kurang sip, takoki gak roh, takoki kok jawabnya Allahu a'lam. Justru itu menunjukkan kehati-hatian dia. Nggak apa-apa. Wong Imam Malik, nah, ulama madhab yang sudah kita kenal semua, memiliki dapat pertanyaan dari jamaahnya. Saya lupa waktu itu berapa pertanyaannya, kalau nggak salah 60.
dijawab cuma 8, yang lain nggak kejawab. Oh, Imam Malik. Nah, jadi pertanyaan 60 dijawab 8 atau berapa gitu, nggak sampai 10. Nah, yang lain dijawab la adri, saya nggak tahu. Wallahu a'lam. Kapan-kapan saya cari, saya pelajari lagi. Nah, itu sekelas Imam Malik, tidak gengsi. Nah, tidak malu untuk berucap la adri, saya nggak tahu. Kalau beliau saja seperti itu, maka yang bukan beliau ya luwih pantes. Misalnya aku ditakoki mboten ngertos Pak, ngapunten, wajar. Nah, Allahu a'lam. Nah, saya belum mencapai ilmu saya masalah ini, biasa saja. Nah, wallahu a'lam. Ini menunjukkan betapa agungnya agama ini, sehingga tidak boleh sembarang orang berkata. Nah, kalau Anda tahu silahkan jawab. Nah, kalau masalahnya rumit, susah, nah, tapi Anda punya pengetahuan, rodo angel, tapi Anda punya pengetahuan, boleh Anda jawab. Nah, tapi sertakan kalimat Allahu a'lam. Allahu a'lam bishawab. Allah yang lebih paham, Allah yang lebih mengetahui masalah ini. Ini usaha saya untuk memahami seperti ini. Kebenaran Allah yang memiliki. Kurang lebih beginilah, mudah-mudahan saya tidak salah misalnya. Nah. Baik, berikutnya Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kaitannya sama hak makhluk. Kalau tadi hak Allah ya, petaka lisan yang berkaitan dengan hak Allah. Sekarang petaka lisan yang kaitannya dengan hak sesama makhluk. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu adalah ghibah. Dan ghibah, ketika Rasulullah ditanya tentang ghibah, ghibah itu apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut-nyebut tentang pribadi saudaramu sesuatu yang tidak dia sukai kalau dia disebut-sebut tentangnya. Ini namanya ghibah Bapak dan Ibu. Sebagian orang itu santai dan tenang ketika menggibah saudaranya. Nah, koncone dewi dikuliti dan tenang saja. Kalau dia diingatkan, dia berdalih apa? Wong fakta kok, nyatane ngono kok. Kenyataannya begitu, saya ini nggak bohong. Apa yang saya ucapkan itu kenyataan, saya bicara apa adanya. Ya sudah, itu ghibah namanya. Kalau Anda beralasan saya ini ngomong apa adanya, tapi yang Anda omongkan sesuatu aib saudara Anda, ya itulah ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut-nyebut tentang diri saudaramu sesuatu yang tidak dia sukai. Loh, nyata ya? Kenyataan bagaimana Ustaz? Ya kalau kenyataan itu namanya ghibah. Kalau dusta itu namanya fitnah. Kalau Anda dusta itu namanya fitnah. Kalau Anda jujur berkata seperti fakta apa adanya, tapi isinya adalah menguliti, menelanjangi saudara Anda, membuka aib saudara Anda, ya itulah ghibah namanya. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ghibah ini disangka oleh sebagian kita dosa kecil, sehingga orang menganggapnya enteng. Padahal ini bukan dosa kecil. Ghibah itu bukan dosa kecil. Dia dosa besar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang ghibah, nah, al muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Seorang muslim itu haram atas muslim lainnya. Haram apanya? Damuhu wa maluhu wa irduhu. Darahnya haram, hartanya juga haram, kehormatan dirinya juga haram. Maksudnya haram, darahnya apa? Haram membunuh. Haram hartanya, haram untuk dicolong, haram untuk dicuri.
Membunuh ini dosa besar apa dosa kecil? Membunuh dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Mencuri dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Tinggal satu, haramun irduhu, haram kehormatan dirinya. Apa? yakni tidak boleh mencemarkan kehormatan diri, merusak kehormatan diri seorang. Apa itu maksudnya? Ya ghibah itu. Nah, maksudnya adalah tidak boleh menggibah, haram. Kehormatan diri seorang muslim haram. Maksudnya tidak boleh dibuka, tidak boleh menjadi santapan umum. Nah, yang pertama membunuh, yang kedua mencuri, yang ketiga menggibah. Kata Rasulullah semuanya haram. Yang pertama hukumnya dosa besar, yang kedua dosa besar. Tinggal yang satu. Nah, maka para ulama berdasarkan hadis ini mengatakan dosa besar juga. Karena itu satu paket. Haramun maluhu damuhu wa maluhu wa irduh. Ditambah lagi dengan hadis, ditambah lagi dengan ayat di dalam surat Al-Hujurat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ghibah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Nah, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Janganlah salah sebagian dari kalian menggibah sebagian yang lain. Sukakah kalian kalau memakan bangkai saudaranya sendiri? Nah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat, lagi maha pengampun, maha penerima taubat. Berbicara tentang ghibah kok ditutup dengan tawab, maha menerima taubat. Ini pertanda bahwasanya apa? Ghibah itu dosa besar. Nah, karena dosa besar itu sifatnya begitu. Kalau ingin menghapus, caranya taubat. Kalau dosa kecil bisa gugur dengan Anda sholat, nah, dengan Anda berwudu, itu bisa menggugurkan dosa kecil. Nah, tapi dosa besar ada upaya tersendiri, yaitu namanya taubat. Nah, ketika Allah menyebut tentang ghibah, Allah menyebut tentang taubat. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya ghibah itu bukan dosa remeh. Kalau untuk menghapusnya pakai taubat, berarti pertanda dia itu ada dosa besar. Berikutnya Bapak dan Ibu, namimah. Yang kedua adalah namimah. Namimah ini dulure ghibah, tapi dia kakangin, saudara tua. Artinya dia lebih parah. Mirip sama ghibah tapi dia lebih parah. Karena kalau ghibah orang itu sekedar cerita. Mungkin dia nggak ada tujuan untuk memprovokasi, mengadu domba, nggak ada. Pokoknya dia cerita. Nah, kalau ada orang yang terkompori, tersulut kemarahan, itu tidak dia niatkan. Nah, itu efek. Tapi kalau adu domba itu memang sudah sengaja ingin memercikkan api. Adu domba itu memang sengaja ingin mengobarkan api permusuhan. Bisa jadi apa yang dia katakan itu benar, bisa jadi salah. Misalnya A mengucapkan kata-kata jelek tentang B. Nah, akhirnya dinukil. Ada C menukil, tadi saya mendengar si A ngomong tentang kamu begini. Sebenarnya kalau seandainya nggak ada si C itu tenang-tenang saja. Itu hanya antara mereka berdua. Nah, tapi begitu ada yang ngompori, menukil ucapan, akhirnya A dan B akhirnya perang. Nah, perang gara-gara ada yang menukil berita tadi. Dan yang menukil berita tadi sengaja memang ingin A dan B perang. Bisa jadi berita yang dia bawa itu benar, tapi tujuan dia provokasi. Bisa jadi salah. Dia mengada-ngada saja. A nggak berkata begitu, tapi dia mengada-ngadakan ucapan sendiri supaya B marah, akhirnya perang. Nah, ini tambah parah kalau semacam ini, ya. Dan ini adalah di antara penyebab azab kubur. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah melewati kuburan dua orang. Beliau bersabda, Inna sahibain hadzal qabr la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir.
Nah, fakana ahaduhuma la yastatir minal baul wa kana al-akharu kana yamshi binamimah. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa, kata Rasulullah. Penghuni dua kuburan ini sedang disiksa. Dan mereka disiksa ini yang satu karena dulu tidak menjaga diri dari air kencing. Maksudnya istinjaknya nggak bener. Nah, sak karepe dhewe ya. Ketika buang air kecil itu tidak memperhatikan kesucian pakaiannya, kesucian dirinya, pokoknya sak kenae. Nah, sehingga najisnya kemana-mana. Wakana al-akhir kana yamshi binamimah. Yang kedua itu suka adu domba, suka provokasi. Nah, jadi namimah ini berat tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan siksanya di kubur berat, Bapak dan Ibu. Yang ketiga, mungkin ini yang terakhir Bapak dan Ibu, adalah berdusta, al-kadzib. Kadzib. Dusta ini tidak peduli kita serius atau kita guyon. Upayakan jangan berdusta, walaupun panjenengan guyon, walaupun panjenengan sedang bercanda. Rasulullah itu ya bercanda, Rasulullah itu ya guyon, tapi beliau nggak pernah dusta. Sak guyon-guyone apa yang diucapkan itu benar. Contoh Bapak dan Ibu, contoh dusta, guyonnya Rasulullah. Guyonnya Rasulullah, guyon tapi nggak ada unsur kedustaan sama sekali. Nggak ngarang-ngarang cerita, nggak ngarang-ngarang berita. Nah, apa adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebut unta dengan anak unta, guyon. Nah, jadi saya tidak bisa membawa kamu kecuali dengan anak unta. Mohon maaf, guyon, anak unta. Sahabat yang mendengar itu ya, gimana ya Rasulullah, masa aku wong gede sakmene numpak anak unta. Nah, apa kuat anak unta? Nah, guyon Rasulullah seperti guyon. Bener apa enggak? Yang dimaksud Rasulullah itu sebenarnya unta gede, unta gede. Nah, saya bisa membawa kamu dengan seekor unta, tapi karena Rasulullah guyon, beliau mengatakan anak unta. Ya bener toh? Unta kan mesti anak unta. Apa lahir dewe? Apa meletek saka watu? Kan mesti punya induk, walaupun dia sudah gede. Nah, seperti panjenengan itu anake menungso apa menungso? Ya menungso, anake menungso, walaupun panjenengan sudah gede, sudah tua, ya tetap anake menungso. Nah, karena Anda punya bapak ibu, berarti Anda itu anak. Nah, itu maksud Rasulullah, guyon tapi benar. Analogikan sendiri Pak, kiaskan sendiri. Silahkan bikin guyonan-guyonan yang senada dengan itu, nggak apa-apa. Guyon tapi maksudnya apa? Benar, tidak ada penipuan, tidak ada kedustaan. Ya. Baik, tapi hati-hati dengan tauriah. Ada tauriah. Tauriah itu tidak dusta. Nah, tapi mirip dusta. Tidak dusta, boleh dipakai. Tapi kalau keseringan, itu Anda sendiri yang akan rugi. Tauriah ini mengucapkan suatu ucapan, punya dua makna. Yang satu makna jauh, nggak kepikir. Yang kedua makna dekat, itu yang dipikir oleh manusia. Ya. Itu boleh dipakai. Tapi kalau sering-sering nggak boleh, sesuai dengan kebutuhan saja. Contohnya begini. Nah, gimana? Dulu ada seorang ulama gitu. Ada acara walimah atau pesta begitu, diundang.
Ya, ternyata walimah itu masya Allah acaranya gak mari-mari, panjang sekali rentetan acaranya, dan di situ sebagian ada kemaksiatan, ada kemunkaran gitu ya. Dia merasa terjebak di situ, tapi Arab metu dari acara ini, mau keluar dari acara ini pekewo. Maka dia pakai jurus tauriah. Dia pamit, Pak sebentar ya, saya keluar sebentar, nanti saya balik lagi, saya ada acara, saya ada urusan, saya nanti balik lagi. Itu yang dipahami oleh tuan rumah apa? Ya keluar terus balik lagi. Balik lagi itu maksudnya balik meneruskan acara begitu kan. Tapi dia nggak bermaksud begitu. Dia balik, sandalnya ditinggal. Dia keluar dari acara itu, sandalnya ditinggal. Terus balik mana ngambil sandal? Kan sudah benar. Saya tak keluar dulu, nanti saya balik lagi. Balik jupuk sandal. Terus mulai gak balik mana? Itu contoh tauriah, Pak. Dusta apa enggak nih? Dusta apa enggak? Dia kan izinnya saya pulang nanti saya balik lagi. Ya benar. Dia pulang terus sandalnya sengaja ditinggal untuk diambil lagi. Nah, untuk diambil lagi. Dia sudah benar. Nah, ini memang kata-kata yang punya dua makna. Yang mendengar memahami ini, yang berkata memahami itu. Nah, ini jangan sering-sering dipakai. Kalau sering-sering dipakai, jangan salahkan siapa-siapa kalau Anda tidak dipercaya sama orang lain. Nah, itu paling tauriah lagi. Paling dia lagi trik dia itu untuk mengelabui kita. Jangan sering-sering. Ini dipakai dalam kondisi darurat, seperti Abu Bakar dulu kan begitu. Nabi Ibrahim juga pernah seperti itu. Rasulullah dan Abu Bakar ketika naik unta bersama, Rasulullah itu jadi buronan. Siapa yang bisa menangkap Rasulullah dikasih hadiah 100 ekor unta, hidup-hidup atau mati. Nah, Abu Bakar bersama Rasulullah ditanya, nah siapa ini? Kalau dia menjawab ini Muhammad, celaka Rasulullah. Maka Abu Bakar menjawab apa? Ini penunjuk jalan. Zaman dulu itu belum ada GPS. Nah, jadi kalau ada orang mau pergi kemana dari Mekah ke Madinah, nggak bisa kecuali pakai penunjuk jalan. Nah, jadi ada orang yang zaman dulu punya profesi khusus penunjuk jalan. Nah, ketika ditanya, hei ini siapa ini? Kamu bersama siapa? Jawabnya adalah ini penunjuk jalan. Abu Bakar begitu, dia nggak bilang ini Muhammad Rasulullah, enggak. Ini penunjuk jalan. Maksudnya Abu Bakar ini adalah seorang penunjuk jalan, memberikan petunjuk jalan menuju ke surga padaku. Maksud dia begitu. Kalau dia terus terang apa adanya, ini Muhammad Rasulullah, celaka Rasulullah. Nah, Rasulullah jadi buronan. Nah, itu contoh ya. Nah, yani itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa menjaga lisan kita dan memberikan taufik kepada kita untuk beramal soleh sehingga kita semuanya dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di dunia ini, mengumpulkan kita juga kelak di akhirat nanti di surganya, bi fadlihi wa mannihi wa karamihi, dengan karunia-Nya, dengan kemurahannya, dengan rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.